Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SD Takmelia kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dinamis pada program pivot animator. Kalau kemarin kita sudah belajar ada dua jenis gerakan, ada gerakan patah-patah dan ada gerakan dinamis. Kemarin Pak Rizal sudah mencontohkan gerak patah itu seperti nih. Nih gerak patah seperti yang ada di buku kalian halaman 47. Ini adalah gerak patah-patah. Kemudian gerak dinamis yang seperti ini. Gerakannya lebih halus. Nah, itu adalah gerak dinamis. Nanti kita akan belajar membuat gerakan dinamis seperti ini yang seperti ada di buku kalian di halaman 49. Masih ingat pengertian dari gerakan dinamis? Apa itu pengertiannya? Gerak dinamis adalah gerakan yang bersemangat, riang, gembira, dan cepat. Gerakan dinamis biasanya diiringi dengan musik seperti ska, dangdut, reggae yang berirama cepat, bersemangat, dan menghentak. Nah, gerakan dinamis ini biasanya digunakan ketika ada animasi orang menari, orang berolahraga, melakukan kegiatan senam, dan orang yang berjoget. Jadi gerakannya dinamis, bersemangat, bergembira. Nah, tuh nanti kita akan membuat contoh gerakan dinamis seperti yang ada di buku kalian halaman 49. Nah, gerakan halaman 49. Ini adalah hasil akhirnya nanti seperti ini. Ini gerakan patah-patah. Nah, ini. Perhatikan. Nah, ini. Nanti kita akan membuat frame yang sangat banyak dengan gerakan yang sangat halus. Nah, ini seperti ini. Ini frame pertama, frame kedua, frame ketiga. Pergeserannya sangat sedikit. Kalau pergeserannya banyak, nanti gerakannya yang akan tampil adalah gerakan patah, bukan gerakan dinamis. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kita membuat animasi seperti itu. Untuk itu kita buka dulu pivot animatornya. Ini pivot animator. Kalau di shortcut depan kalian di desktop kalian ada, langsung diklik. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada, buka start, cari di sini pivot animator. Kalau kalian Windows 7, start all program pivot animator. Nah, ini pivot animator. Klik pivot. Nah, ini sudah terbuka. Nanti gerakannya seperti yang ada di buku kalian ya, dimulai dari sikap normal, kemudian menggerakkan tangan dan menggerakkan kepala. Oke, kita membuatnya gerakannya sangat halus. Jadi gerakannya jangan sampai ada gerakan patah. Sedikit gerakan dirubah, tambah frame. Seperti itu ya. Oke, ini tambah frame dulu gerakan awal. Kemudian sedikit gerakan tangan, tambah frame. Sedikit lagi gerakan, tambah frame lagi. Bisa dilihat ya, gerakannya sangat sedikit saja, jangan sampai langsung begini, sedikit. Nah, tambah frame, sedikit gerakan, tambah frame, sedikit gerakan lagi, tambah frame, sampai membentuk gerakan seperti orang yang sedang tolak pinggang. Nah, tangannya ada di pinggangnya. Nah, oke, kita lihat dulu gerakan animasinya. Jalankan. Nah, lumayan halus ya. Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan kepala seperti yang ada di buku kalian. Kalau sudah seperti ini, sudah sikap
tangan yang ada di pinggang kita gerakkan kepalanya ke kiri dulu. Sedikit gerakan, tambah frame. Sedikit gerakan lagi, tambah frame lagi. Sedikit gerakan lagi, tambah frame. Nah, kemudian dikembalikan lagi. Sedikit gerakan. Arahnya dikembalikan ya, tambah frame lagi. Tambah frame lagi. Tambah frame lagi. Tambah frame lagi. Sangat sedikit perpindahan gerakannya. Tambah frame lagi. Kemudian kembali. Tambah frame. Frame yang kita buat nanti akan lebih banyak karena gerakannya lebih halus, jadi membutuhkan frame yang banyak. Nah, ini sudah kembali ke posisi semula, kemudian menggerakkan tangan. Perhatikan di halaman 50 gerakan tangannya. Tangannya ditarik ke atas. Nah, perhatikan dimulai dari menggerakkan bahunya. Nah, bahu kanan, kiri. Gerakannya sangat sedikit ya, halus ya. Jangan ekstrim gerakannya, langsung berubah. Nah, membuat gerakan dinamis akan lebih lama daripada membuat gerakan patah-patah. Kenapa kok lebih lama? Karena gerakannya kan halus, membutuhkan banyak frame, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedikit demi sedikit gerakannya. Nah, ketika kalian melihat film, contoh ya film animasi, ketika ada film animasi Shaun the Sheep atau film yang lain, itu kan dibuat menggunakan program animasi. Jadi membuat gerakannya juga sangat banyak untuk bisa menghasilkan suatu gerakan atau suatu film itu sendiri. Nah, seperti ini. Coba dijalankan. Nah, sudah. Kemudian dilanjutkan lagi sampai tangannya menekuk ke atas. Ini bahunya harus lurus dulu dan tangannya nanti menekuk ke atas. Harus hati-hati ya, pelan-pelan ya mengerjakannya. Nah, pelan, tambah frame lagi, tambah frame lagi, tambah frame lagi, tambah frame lagi. Nah, Pak Rizal ini sudah membuat sampai 50 frame hanya gerakan tangan saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada gerakan tangannya terbuka. Nah, tangan kanannya dulu. Perhatian ya, ada bayang-bayang yang berwarna abu-abu di belakang garisnya, itu adalah gerakan yang sebelumnya. Nah, kalian jadi bisa memperkirakan gerakannya sejauh mana. Ketika di play atau jalankan, nah, seperti itu. Kan, tambah frame lagi.
Nanti kalian membuatnya juga framenya sangat banyak, tidak apa-apa, biar bisa membedakan gerakan patah-patah dan gerakan dinamis. Nah, seperti ini. Nah, bisa dijalankan. Nanti gerakannya tidak harus sama seperti ini, kalian bisa menambahkan gerakan yang lebih banyak lagi, tidak harus sama seperti Pak Rizal yang ada di buku kalian. Nah, seperti itu gerakannya. Oke, bisa ya dipraktekkan ya di rumah nanti ya. Tugasnya membuat gerakan dinamis. Nah, seperti yang ada di contoh, boleh seperti yang ada di buku. Nah, seperti ini Pak Rizal ini. Boleh juga ditambahkan gerakan yang lain, yang gerakan dinamis lain, contohnya gerakan apa ya, berjalan, gerakan menari, atau gerakan yang lainnya. Oke. Jangan lupa setelah kalian selesai membuat gerakan ini, gerakannya minimal ada 50 frame. Ingat ya, framenya Pak Rizal kalau yang ini ada 84 frame. Kalian membuatnya minimal ada 50 frame membuat gerakan dinamisnya di pivot animator. Ingat, kalau sudah selesai gambarnya seperti ini, kalian bisa menyimpannya. Masih ingat cara menyimpannya bagaimana? Masih ingat? Masih ingat? Ayo, apa cara menyimpannya bagaimana? Kita jalankan dulu bagaimana hasilnya. Nah, cara menyimpannya ada dua cara, menyimpan di PIV dan menyimpan di GIF. Yang pertama, menyimpan di PIV, menyimpan dengan format pivot yang bisa diedit di lain waktu. Nah, simpan animasinya, pilih file, simpan animasinya, salah. Gunakan file, simpan animasi sebagai, itu menyimpan dengan format pivot yang bisa diedit di waktu yang lain. Nah, seperti ini. Gerakan dinamis. Nah, Pak Rizal kan sudah pernah membuat file dengan gerakan dinamis yang contohnya tadi. Jadi diisi gerakan dinamis 2 seperti itu. Kemudian bisa diisi gerakan dinamis garis nama kalian. Nah, seperti ini saja. Gerakan dinamis Rizal. Nah, bisa diisi kelas. Kelas apa? 4A, 4B, 4C. Nah, seperti itu. Kan save. Ini adalah menyimpan dengan format pivot atau PIV yang bisa diedit lagi di lain waktu. Kemudian menyimpan yang kedua dengan format GIF atau format yang tidak bisa diedit. Format GIF itu adalah format yang sudah berbentuk animasi. Caranya, file, buat animasinya. Ini, buat animasinya. Kalau dalam bahasa Inggris, export animation. Buat animasinya atau export animation. Nah, silakan diklik, diberi nama dulu, gerakan dinamis. Nah, dikasih nama. Kelas berapa? Nah, atau dikasih keterangan GIF seperti itu. Gerakan dinamis namanya siapa dan GIF. File GIF ini nanti yang akan dikirimkan tugasnya di Google Classroom. Ingat ya, file GIF yang dikirimkan, file yang animasinya sudah jadi. Kalau tadi pivot bisa diedit lagi jadi belum jadi. Kalau yang GIF ini sudah jadi, tidak bisa diedit lagi. Ingat ini
sudah ada keterangannya di bagian bawahnya. GIF. Tekan save. Nah, tekan OK. Berarti kalian sudah menyimpan dengan dua cara. Yang pertama dengan format pivot dengan cara file simpan animasi sebagai. Dan yang kedua menyimpan dengan GIF atau menyimpan dengan format animasi yang tidak bisa diedit lagi. Caranya file buat animasinya seperti itu tadi. Kemudian cara melihatnya, file yang sudah kita simpan, tekan Start My Computer atau Windows Explorer, atau tombol cepatnya tekan tombol Windows dan tombol E di keyboard kalian. Masukkan data ke data D. Tadi kan Rizal masuknya di sini. Bisa kalian cek di data D biar tidak hilang. Kelas TIK 4. Nah, ini tadi sudah masuk. Nah, ini yang GIF. Ini yang bisa diedit. Jadi kan gerakan dinamis. Kan? Ini yang tidak bisa diedit. Yang GIF. Ini yang bisa diedit, yang format GIF. Kita lihat format yang GIF, kita buka. Jadinya seperti ini. Nah, seperti itu jadinya. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya kalian praktekkan di rumah. Yang seperti ini nanti format GIF-nya yang dikirimkan di Google Classroom. Oke, bisa dimengerti anak-anak ya. Dimana cara mengirimkannya? Di Google Classroom. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Kita membahas gerakan dinamis. Nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 9 malam menggunakan program pivot animator yang ada di komputer atau laptop, bisa juga yang ada di tab atau HP kalian. Oke? Kalau nanti ada yang kesulitan untuk membuat animasi seperti yang dicontohkan Pak Rizal, bisa langsung chat ke WA-nya Ustaz Rizal. Oke? Hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.